Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia memberikan banyak sekali perubahan pada sendi-sendi kehidupan. Adanya pandemi ini memberikan suatu tantangan bagi seluruh manusia untuk menemukan jawaban berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kesehatan. Masa depan bangsa Indonesia ada di tangan para remaja. Oleh karena itu sudah menjadi keharusan bagi kita semua untuk menciptakan kehidupan yang bersih, sehat, dan juga sejahtera. Oleh karena itu, Wikipedia sebagai wadah untuk tumbuh dan berkembang mengundang salah satu narasumber yang sangat luar biasa yang akan membahas tuntas terkait penerapan perilaku hidup bersih dan sehat bagi remaja. Bersama saya telah hadir Kak Nison Aura Hibaturama yang kerap disapa Kak Naura. Halo Kak Naura, boleh sapa Wikipedia Pips terlebih dahulu. Halo sahabat Wikipedia. Baik, Kak Naura ini salah satu mahasiswa Fakultas Kedokteran, program studi Pendidikan Dokter, Universitas Padjadjaran. Angkatan berapa Kak? Angkatan 2021. Angkatan 2021 dan kebetulan kalau saya angkatan 2022 berarti Kak Naura ini adalah cutting saya nih. Kakak tingkat saya, Kak Naura. Padahal seumuran ya. Oh, padahal seumuran. Iya. Oke, baik. Jadi untuk Wikipedia Pips sangat beruntung banget nih teman-teman yang menonton video ini karena mendapatkan insight langsung dari orang yang capable banget karena calon ibu dokter ya Kak. Amin. Amin. Oke Kak, jadi berdasarkan hal yang sudah saya sebutkan di awal, adanya pandemi ini kan terutama memberikan dampak banyak sekali Kak ke perubahan ke sendi-sendi kehidupan ya terutama. Nah, salah satu hal yang masih sampai sekarang diterapkan adalah adanya protokol kesehatan tuh. Iya. Selalu digencar-gencarkan juga terkait perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Nah, dari pandangan Kak Naura sendiri, itu PHBS itu apa sih Kak pengertiannya? Oke, jadi gini teman-teman Wikipedia ya. Untuk pengertian PHBS sendiri itu gak ada pengertian definisi yang benar-benar spesifik kayak apa sih arti yang benar-benar panjang ya gitu kan, karena dari singkatannya aja tuh udah menjelaskan banget apa itu arti PHBS. Jadi jelas, ya? Iya, jadi PHBS itu kepanjangan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Udah tahu dong gimana caranya buat kita bisa hidup bersih dan sehat nih Wik, gitu. Makanya dari situ, karena PHBS ini buat sekarang ini ya, meskipun terdengar sepele tapi tetap harus diperhatikan oleh kita semua dan masih jadi perbincangan kita semua Wik ternyata untuk yang namanya perilaku hidup bersih dan sehat ini. Karena yang namanya hidup bersih dan sehat itu kan kepentingannya itu bukan hanya untuk kita sendiri teman-teman ya, jadi bisa buat orang lain juga gitu kan. Kalau kita yang sehat tentu kita nggak bakal ngasih penyakit ke orang lain juga gitu. Betul. Nah, buat Wikipedia Pips nih yang belum tahu PHBS itu apa, sudah jelas banget penjelasan dari Kak Naura. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih Kak, Wikipedia Pips mungkin masih penasaran nih kira-kira dari PHBS yang sudah dijelaskan Kak Naura nih, apakah teman-teman udah menerapkan atau belum? Karena kan kita secara tidak sadar ya udah nerapin atau belum gitu, kita nggak tahu nih kira-kira indikator-indikator apa saja yang bisa disebut sebagai kita telah menerapkan PHBS itu sendiri Kak. Pasti ada banyak kan, nah apa aja tuh kira-kira? Oke, jadi gini sahabat teman-teman Wikipedia ya, jadi untuk apa aja sih indikator buat penerapan hidup bersih dan sehat? Yang pertama itu harus adanya kita mencuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir, karena sebenarnya kita pasti udah sering ngelakuin itu kan. Cuman kadang sekarang tuh Wik, buat yang namanya cuci tangan sama air bersih itu kadang kayak cuman air mengalir kayak gitu, kayak cuman dilakuin pas kita kayak berber tangan kita kerasa kotor gitu. Dan sekarang memang udah banyak yang namanya sebuah itu baru karena semenjak pandemi itu yang namanya pakai hand sanitizer. Tapi hand sanitizer aja nggak cukup loh teman-teman gitu kan, karena itu cuman membunuh di area luarnya aja gitu kan. Yang lebih bersihnya pakai apa sih? Ya itu dengan sabun bersih itu gitu. Jadi buat teman-teman di Wikipedia di rumah ataupun dimanapun kalian berada, jangan lupain buat tetap cuci pakai sabun dan air mengalir juga. Nah, oke, buat yang indikator kedua itu yang namanya kita mencuci tangan dengan sabun itu kan pasti ada satu kesatuan, harus ada air bersih juga dong Wik ya. Dan mungkin saya rasa atau aku rasa buat di daerah kita nggak kekurangan air bersih juga kali ya. Pasti selalu tersedia untuk air bersih kecuali di daerah-daerah timur di sana gitu kan. Harusnya kita bersyukur ya dengan fasilitas air bersih yang ada gitu kan. Kita bisa menggunakan itu buat bisa menjaga kesehatan Kita sendiri. Betul sekali. Nah, terus indikator ketiga nih teman-teman ya, jangan lupa karena mungkin semenjak pandemi kita mungkin jadi rajin olahraga karena di rumah gitu kan, kita sering nimbun makanan jadi rajin gitu kan. Tapi jangan lupa sekarang udah mulai bebas, udah mulai kita keluar lagi, udah mulai lepas dari lingkungan pandemi.
jangan sampai lupain Lupa, kebiasaan iya, olahraga lupa, kita gitu kan. Harus tetap olahraga, apalagi sekarang tempat-tempat olahraga udah pada dibuka dong ya, harusnya bisa bikin suasana baru gitu buat olahraga. Dan itu yang ketiga. Yang keempat yaitu kita harus bisa memilah atau memilih mana yang makanan bergizi buat masuk ke dalam tubuh kita nih Wik. Betul, Ya. betul. Ini paling krusial kayaknya. Iya, bener Makanan banget. Karena zaman-zaman sekarang, anak muda sekarang nih Wi, kadang suka nggak mikirin yang namanya kesehatan makanan bergizi gitu. Karena kebanyakan jajanan-jajanan yang mengandung pewarna kayak gitu, Iya, zat betul. adiktif gitu kan ya. Terus minumannya juga yang berwarna mulu, jarang Iya, minum air air putih putih. Itu jarang. juga iya harus diperhatikan ya temen ya. Karena sekarang kalau Wiki perlu tahu gitu kan, masalahnya untuk kesehatan sekarang anak muda itu ada loh yang namanya PCOS. Tapi bentar kan Aura, sebelum kita bahas tentang PCOS, maaf potong dulu. Kayaknya asik kalau misalnya kita eksplor tempat dulu nih, kayak asik banget ya tempatnya. Gak apa nggak kita sambil jalan-jalan nih? Boleh, yuk. Oke, jalan-jalan yuk. Oke Kak Naura, tadi udah menyinggung PCOS tuh. Nah, kira-kira apa sih? Karena aku pribadi nggak tahu tuh PCOS apaan. Oke, jadi gini ya teman-teman Wikipedia, buat yang nggak tahu PCOS itu, jadi PCOS itu kepanjangan dari sindrom ovarium polikistik. Jadi dia itu gangguan hormonal yang bisa menyebabkan pembesaran ovarium, dan di situ di dinding luarnya itu terdapat kista-kista kecil gitu. Nah, itu salah satu penyebabnya itu karena kita nggak menjaga pola makan kita dengan bergizi gitu ya. Kayak seperti kita makan-makan bakso, makan-makan yang berdaging kayak gitu, ataupun makan cilok gitu kan, yang tepung-tepungan kayak gitu. Cilor juga, cimin. Iya, itu sering bisa loh teman-teman ya buat adanya nanti PCOS itu gitu. Nah, oleh karena itu buat mengantisipasi gak terjadinya PCOS ini, teman-teman harus bisa makan makanan yang bergizi ya Wik ya. Nanti di akhir bakal aku kasih tahu kayak gimana aja sih gitu kan contoh makanan yang bergizi itu. Kayak tipsnya ya. Iya. Oke, kalau nggak salah aku pernah dengar juga PCOS itu kan menghambat seorang wanita untuk hamil ya. Hamil, bener Oh, iya. banget. Karena kan adanya kista gitu kan susah iya, buat. susah ya. Wah, berarti memang benar-benar nih Wikipedia Pips harus banget untuk menerapkan pola bersih dan sehat, terutama dari segi mengatur makanan gizi seimbang ya. Iya. Oke, kayak duduk di situ asik tuh Kak Naura. Boleh ya duduk ya. Baik kan Naura, tadi kita sudah membicara tentang PHBS itu udah dalam banget kan. Nah, untuk terakhir nih, kira-kira manfaat atau benefit apa sih yang didapat oleh remaja? Kenapa harus menerapkan PHBS itu sendiri? Karena kalau nggak ada benefit atau manfaatnya buat apa gitu ya nggak sih? Gimana tuh? Oke, jadi gini ya teman-teman Wikipedia, buat manfaat dari PHBS itu apa sih? Karena kita tadi udah banyak ngobrol ya tentang pengertiannya apa, tentang indikatornya apa aja. Tentu dengan kita mempelajari indikator PHBS ini, gak mungkin dong kalau misalnya kita nggak dapat benefit atau manfaat dari apa yang udah kita pelajarin ya. Nah, untuk manfaat yang pertama itu tentu dong dengan kita menjaga pola kita sehat dan bersih kita, udah pasti dapat manfaat, yaitu kita terhindar dari segala penyakit gitu kan ya. Dari contoh indikator yang pertama tadi gitu kan, sebelum kita makan, sebelum makanan itu masuk ke dalam tubuh kita mengantisipasi dengan cara cuci tangan itu kan. Nah itu gitu kan, dari situ sebagai gerbang awal buat kuman itu nggak bakal masuk lebih dalam gitu ke tubuh kita gitu, seperti itu ya teman-teman. Yang kedua, manfaatnya itu kita bisa apalagi kalau misalkan buat usianya di bawah 20 tahun itu kan ya, itu kita kan masih ada tumbuh kembang gitu kan ya. Nah, itu juga bisa membantu jalannya tumbuh kembang kita selama masa pertumbuhan gitu loh Wik ya. Jadi selama masa pertumbuhan juga itu bakal menjaga dari segala penyakit itu gitu kan, dari segala penyakit itu supaya perkembangan kita bagus loh gitu, supaya kita jadi diri yang memang berkualitas gitu ya, baik dari fisik maupun dari segala mentalnya juga gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, berarti baik banget manfaatnya ya, terutama. Banyak banget sebenarnya, tapi mungkin di luar sana teman-teman yang remaja ini udah pada sadar gitu loh, dengan sebenarnya tanpa perlu kita maparin benefitnya apa aja, tapi yang paling penting itu dua itu gitu kan ya. Yang paling penting itu dua ini ya teman-teman. Dan memang saya rasa juga teman-teman di luar sana mungkin udah pada sadar loh, dengan kita melakukan hidup pola bersih pasti di luar sana pasti
banyak banget benefit yang kita dapat gitu loh. Betul sekali. Tapi yang paling utama ya tentunya kita terhindari penyakit itu udah sebagai gerbang awal buat gak kemana-mana gitu loh. Maksudnya kita nggak bakal terkena penyakit apapun gitu. Karena kepanjangan PHBS kan perilaku hidup bersih dan sehat. Iya. Berarti kita akan menjadi generasi yang sehat tentunya ya. Iya, benar. Oke. Nah Kak Naura gini, mungkin ini agak sedikit sharing kali ya, karena saya pribadi kan mahasiswa baru nih, baru merantau juga, baru ngerasain hidup sendiri jauh dari keluarga, dimana ya apa ya, kayak nggak ada yang ngejaga juga, nggak ada yang ngawas juga, jadi kayak untuk mengatur pola makan kan agak susah tuh. Nah kira-kira ada tips nggak sih untuk mahasiswa baru atau terutama yang baru ngerantau lah gitu ya, yang baru ngerasain hidup mandiri? Karena gini, kebanyakan realita yang ada ya, kayak mahasiswa baru itu kayak terutama mahasiswa dalamnya juga sama aja, kayak makan tuh yang penting kenyang gitu, tanpa mikirin kayak gizi dia seimbang nggak. Nah ada tips nggak sih kira-kira untuk menerapkan PHBS di mana masih adaptasi dengan lingkungan baru dan jauh dari keluarga? Nah itu krusial banget nih untuk remaja-remaja. Bener banget. Ini kayaknya relate banget ya buat mahasiswa baru ya. Mungkin buat teman-teman Wiki yang mahasiswa baru ataupun teman-teman di luar sana yang mau masuk kuliah harus banget diperhatiin ya. Jadi tips dari aku yang pertama, kita kan baru terlepas banget ya dari masa-masa pandemi gitu kan. Itu penting banget meskipun memang sekarang masker tidak diwajibkan gitu ya. Tapi sebisa mungkin kalau kalian ngerasa sakit, tubuh kalian kurang fit, sebisa mungkin kita harus bisa menjaga gitu kan ya. Harus menjaga diri kita sendiri, dan kita juga bakal ngasih manfaat ke orang lain juga gitu dengan kita menjaga diri itu dengan pakai masker itu, supaya orang lain pun nggak kena gitu ya. Nah yang pertama pakai masker, yang kedua sekarang hand sanitizer itu udah jadi bahan tren juga ya gitu, apalagi buat cewek-cewek yang bisa biasa taruh di tasnya gitu kan ya. Malah sekarang kayak fashion jadi juga, jadi fashion. Iya, bener banget. Nah itu sebenarnya fashion yang tren-tren yang bagus ya, karena menguntungkan juga buat kita gitu kan, karena kalaupun kita susah buat mendapatkan mengalir air bersih kayak gitu, kita bisa antisipasi dengan pakai hand sanitizer itu. Nah terus yang ketiga untuk makanan nih, bener banget, kadang mahasiswa baru itu kan kita suka makannya yang penting kenyang gitu ya, bener. Nah yang harus diperhatikan gitu ya, kita boleh untuk makan makanan yang kita pilih gitu, yang kita mau. Tapi jangan lupa gitu kan, ketika kalau aku gitu kan untuk beradaptasi di masa perkuliahan ini buat supaya makan aku tetap bergizi gitu kan ya. Nah itu kalau kalian lagi diet gitu kan, boleh nasinya dikurangin, boleh nasinya diporsi, tapi tetap harus makan nasi gitu ya. Harus tetap makan nasi dan harus diimbangi dengan adanya protein dan juga karbohidrat dan ataupun sayuran-sayuran lainnya gitu loh Wik ya. Jadi lauknya perlu, kadang kan kita makan karbohidrat sama lauknya aja. Iya, betul. Sayurannya kurang. Sayurannya itu boleh kalian beli salad. Sekarang salad kan udah banyak macamnya ya. Salad udah banyak macamnya gitu kan. Buah-buahan juga sekarang udah ada salad buah, ada es buah, ada jus gitu ya. Itu kalian boleh ngisi nutrisi lainnya dengan cara yang kalian suka gitu, meskipun nggak lewat ya kita harus beli apel dulu gitu, atau kita perlu beli sayurannya dulu atau beli capcay dulu gitu, nggak perlu gitu. Yang penting sekiranya ada unsur-unsur sayuran, ada unsur-unsur buahnya, beli aja gitu. Kayak gitu. Dan juga yang terakhir, mineral itu penting loh teman-teman ya. Kadang yang namanya kita jangan terlalu sering loh gitu buat yang namanya minum minuman yang berwarna gitu, karena kasihan loh ginjal kita gitu harus nguras gitu ya. Iya, karena nguras beberapa kali kasihan loh gitu, dan itu harus diimbangi sama air putih gitu. Kalau aku berhubung aku suka air putih nih Wik ya, jadi jarang banget minum air kayak gitu. Jadi sekalinya minum air kayak gitu, jadi malamnya aku langsung nih gitu kan banyakin minum air putih gitu kan ya. Pokoknya karena gini loh Wik, sebenarnya kalau kita sakit panas atau ngerasa meriang gitu, sebenarnya kita nggak perlu obat banyak-banyak gitu. Cara utama buat kalian misalkan mager beli obat ataupun kalian nggak punya uang beli obatnya gitu kan, kalian bisa minum air putih aja gitu. Karena tubuh itu yang paling pertama itu harus terpenuhi mineralnya dulu gitu. Iya gitu. Untuk makanan mah ya itu kita hanya kekurangan energinya aja gitu, zat ATP-nya aja gitu. Tapi buat yang namanya mineral itu penting loh buat tubuh kita. Penting banget. Dan juga yang terakhir nih ya teman-teman, harus bisa menjaga kebersihan gigi juga gitu ya. Karena sumber dari kan apa yang kita makan gitu kan bakal yang kita masuk gitu kan ya, itu jadi sumber kuman gitu. Jadi untuk menjaga gitu, untuk menjadi gerbang gitu buat kuman itu nggak masuk, selain dari masker, selain dari cuci tangan, apa yang kita pegang gitu, tentunya dari gigi dan mulut kita juga gitu, seperti itu. Oke.
Berarti untuk Wikipedia Pips sudah terjawab nih kira-kira bagaimana tipsnya ya untuk terutama mahasiswa baru yang baru hidup sendiri bagaimana, tapi nggak apa-apa gini teman-teman, nggak apa-apa hemat, yang penting badan harus sehat. Iya, Harus kayak gitu. banget. Oke, mungkin untuk penutupan nih Kak Naura sendiri ada nggak sih kayak pesan-pesan atau pesan-pesan buat teman-teman yang nonton deh Wikipedia Pips di rumah? Pesan dari aku buat teman-teman yang mau kuliah atau teman-teman yang lagi pengen kuliah setahun depan atau gimana, ataupun kalian yang masih merasa remaja nih ya teman-teman ya, sekarang memang udah banyak perubahan yang kita rasakan gitu, yang tadinya pandemi ataupun sekarang kita sudah hampir lepas dari masa pandemi, pasti habit-habitnya itu berbeda gitu kan, tapi tetap hal yang harus diperhatikan tadi indikator PHBS tadi gitu ya, karena baik pandemi ataupun tidak, tetap gitu yang namanya menjaga kesehatan itu ya selain untuk diri kita juga pasti kita juga menjaga buat orang lain juga, karena kalau orang lainnya sakit balik lagi ke diri kita juga yang sakit gitu ya, kayak gitu teman-teman. Jangan lupain indikator tadi yang udah kita pelajarin ya. Karena nyebelin banget ya kayak misalkan kayak kita udah sia-sia nih, kayak sehat banget, kita udah menjaga hidup kita, tapi justru kita ketularan gara-gara orang lain sakit yang ngebawa ke kita gitu. Bener Itu sakit hati banget sih, ya betul ya. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas tuntas terkait PHBS mulai dari pengertiannya, manfaatnya, dan juga indikator-indikator apa aja. Lalu terakhir untuk tips untuk teman-teman yang ada di rumah yang baru merasakan atau bahkan akan merasakan hidup sendiri jauh dari keluarga. Nah, untuk teman-teman, semoga wawasan insight yang telah diberikan oleh Kak Naura bermanfaat bagi teman-teman dan dapat diaplikasikan ke kehidupan teman-teman. Dan terima kasih banyak Kak Naura yang telah memberikan insight yang sangat insightful sekali nih untuk teman-teman Wikipedia di rumah yang nonton. Terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya. Dan untuk teman-teman yang masih memiliki pertanyaan lebih lanjut, boleh chat aja di Instagram Wikipedia dan juga Instagram pribadi Kak Naura @niswanaura. nanti ada di bawah nih Kak, tenang. Ada di bawah. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman. See you di video-video berikutnya. Bye bye.